Hari itu, Wansu tidak ingin pulang ke rumah suaminya. Sebagai gantinya, ia pergi ke sebuah villa di pegunungan. Namun, begitu mereka turun dari mobil, mereka melihat suami Wansu sudah ada di dalam. Saat itu juga, suaminya menyadari keakraban antara Wansu dan Doyun. Begitu Wansu masuk ke dalam villa, suaminya tiba-tiba mengatakan bahwa ia ingin memiliki anak lagi dengan Wansu dan mengaku mencintainya. Harus diakui bahwa suaminya ini benar-benar memiliki harga diri yang sangat rendah. Bahkan jika ingin mengucapkan kata-kata manis, seharusnya ia memilih waktu dan tempat yang tepat. Tindakannya ini sama saja dengan mempermalukan dirinya sendiri. Bahkan, ia mencoba memaksa Wansu untuk menuruti keinginannya. Melihat hal ini, Doyun segera turun tangan dan menahan suami Wansu. Perlu diketahui bahwa tindakan ini tidak dapat dibenarkan. Suami Wansu adalah wakil ketua perusahaan, sedangkan Doyun hanyalah seorang pengawal. Ia sama sekali tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan rumah tangga majikannya. Beruntung, Wansu segera mengatakan bahwa ia ingin pergi dari tempat itu. Hanya dengan alasan itu, Doyun terhindar dari murka suaminya. Namun, setelah insiden ini, suami Wansu semakin jelas menunjukkan kebenciannya terhadap Doyun. Tidak memiliki tempat lain untuk pergi, Wansu akhirnya kembali ke rumah suaminya. Setelah semalaman berpikir matang, ia akhirnya membuat keputusan yang berani. Aku ingin menyebarkan rumor bahwa wakil presiden perusahaan memiliki wanita lain di luar sana, dan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Keesokan harinya, ibu mertua Wansu menemukan bahwa Doyun adalah lawan yang tangguh dalam pertandingan judo. Ini adalah pertama kalinya ia kalah dari seseorang. Selama ini bahkan pria paling kuat pun tidak mampu menahan satu serangan darinya karena ia memiliki keterampilan judo tingkat tertinggi di Korea Selatan. Hasil ini benar-benar mengejutkannya. Tak disangka, sang ketua tidak marah, justru memberi isyarat kepada Doyun agar mendekat. Dari ekspresi para pengawal lainnya, jelas terlihat bahwa Doyun bukanlah pengawal pertama yang pernah diperlakukan seperti itu oleh wanita itu. Namun, Doyun sama sekali tidak peduli. Ia segera mendorong ibu mertua Wansu menjauh, tetapi justru tindakan itu semakin membuat wanita itu tertarik. Mulai sekarang, mari kita sering berlatih bersama, katanya. Bahkan setelah mengusir asistennya keluar ruangan, ibu mertua Wansu tidak bisa menahan diri untuk menghirup aroma di lengan baju Doyun. Namun, suasana hatinya yang gembira seketika menghilang ketika ia melihat sesuatu yang mengejutkannya. Wanita yang dianggap sebagai saingannya dalam foto itu tidak lain adalah menantu perempuannya sendiri, Wansu. Sementara itu, Doyun ternyata adalah pengawal pribadi Wansu. Namun, sebelum ia sempat mengambil tindakan terhadap Doyun, asistennya buru-buru masuk dengan kabar lain yang bahkan lebih mengejutkan. Kabar itu mengungkap bahwa putra sulungnya berselingkuh dan identitas anak luar nikahnya telah terungkap. Kini, sudah terlambat untuk menutupi skandal ini. Rumah mereka telah dikepung oleh wartawan, dan suami Wansu segera memutar balik mobilnya untuk menghindari sorotan media. "Selesaikan masalah ini secepatnya," katanya dengan panik. Namun, selayaknya seseorang yang telah merencanakan semuanya, Wansu justru tetap tenang. "Bukankah ini seharusnya membuatku senang? Skandal ini sudah terungkap. Foto-fotoku sudah tersebar di mana-mana. Sekarang aku bahkan tidak berani keluar rumah," protes Tiara. Memang benar, keluarga konglomerat seringkali memiliki intrik yang rumit. Tetapi keluhan wanita itu benar-benar membuat orang-orang hanya bisa menggelengkan kepala. Bahkan, ia mengusulkan agar Wansu mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan bahwa dirinya bukanlah perusak rumah tangga. Saat itu, ibu mertua Wansu memanggilnya untuk mendiskusikan solusi. Namun, sebelum Wansu sempat masuk ke ruangan, Tiara sudah lebih dulu menerobos masuk dan bahkan dengan santai duduk di kursi. "Kenapa? Aku juga terlibat dalam masalah ini. Wajahku sudah tersebar di mana-mana," kata Tiara. Meskipun ibu mertua Wansu menyuruhnya pergi, wanita itu tetap bersikeras untuk tinggal. Sebelum akhirnya keluar, ia bahkan dengan baik hati menyarankan agar Wansu mengadakan konferensi pers. Setelah Tiara pergi, pengacara mereka menyarankan agar mereka tetap diam, karena seiring waktu skandal ini akan mereda. Namun,
Wansu tidak akan tinggal diam dan menunggu segalanya berlalu begitu saja. Ia menyebarkan rumor ini bukan hanya karena ibu mertuanya ingin anak diakui sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga karena mertuanya menginginkannya menjadi ibu dari anak tersebut. Karena itu, begitu keluar dari ruangan ibu mertuanya, Wansu segera meminta asistennya untuk mengatur konferensi pers keesokan harinya. Namun, asisten itu ternyata adalah mata-mata ibu mertuanya. Keesokan harinya, ketika semua wartawan sudah bersiap, ibu mertuanya dengan sengaja membawa Wansu pergi untuk bertemu dengan para wanita sosialita. Untungnya, pengawal Wansu telah menyiapkan segalanya. Saat Wansu berpura-pura pergi ke kamar mandi, Doyun dengan sigap membawanya ke lokasi konferensi pers. Pada saat yang sama, ibu mertua Wansu akhirnya mengetahui bahwa Wansu telah pergi. Dengan panik, ia menyalakan televisi dan tepat pada saat itu ia melihat Wansu sedang menjawab pertanyaan wartawan. Terkait semua rumor yang beredar, Wansu dengan tenang berkata, "Jawabanku adalah, semua itu tidak benar." Jawaban ini segera membuat ruangan konferensi menjadi riuh. Sebagian besar wartawan menganggap Wansu sedang berbohong. Namun, setelah mendengar kata-kata berikutnya, mereka semua terdiam. "Biar saya beritahu semua orang kebenarannya. Anak laki-laki yang kalian dengar dalam rumor itu sebenarnya adalah putra dari almarhum ayah mertua saya. Dia adalah anak dari ketua lama perusahaan ini." Tak perlu dikatakan lagi, ibu mertua Wansu begitu marah. Sementara itu, suami Wansu terlihat sangat senang. Tetapi orang yang paling menderita adalah Tiara. Meskipun ia tidak terlalu pintar, ia dengan cepat menyadari bahwa dirinya telah menjadi kekasih seorang pria berusia 70 tahun. Dengan kata lain, ibu mertua kini berada dalam posisi yang sama seperti Wansu sebelumnya. Saat kembali ke rumah, Wansu mengabaikan semua omongan tidak berguna dari wanita itu dan langsung menyeretnya ke sebuah kamar. Dengan suara tegas, ia memperingatkan, "Wilayah pergerakanmu hanya terbatas di ruangan ini. Kamu tidak diizinkan untuk ikut makan bersama keluarga. Dengan begitu, kamu bisa sadar diri mengenai posisimu sekarang." Meskipun secara lahiriah Wansu telah meraih kemenangan besar, tetapi di dalam hatinya ia merasa hancur. Beruntung, setiap kala ia pergi berlari, pengawal selalu menemaninya. Ia pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mencurahkan isi hatinya. Ternyata, alasan sebenarnya mengapa ia tidak mau bercerai bukanlah karena menginginkan harta keluarga konglomerat, melainkan karena sebelum meninggal, ketua lama pernah memintanya untuk menempelkan sidik jarinya ke sebuah tablet dan bersumpah untuk bertahan sampai hari di mana ia bisa menggunakan sidik jari tersebut. Dalam kurun waktu ini, apapun yang terjadi, ia tidak boleh bercerai. Namun, ketua lama tidak pernah memberitahu kapan saatnya ia bisa menggunakan sidik jarinya. Karena janji kepada orang yang telah tiada, Wansu bertahan dan menolak perceraian. Setelah mencurahkan isi hatinya, suasana hatinya menjadi lebih baik. Namun, kebahagiaan itu segera menghilang ketika ibu mertuanya memanggilnya. "Apakah kamu tahu bahwa ibumu saat ini dikurung di rumah sakit jiwa?" Wansu terkejut. Di ruang perawatan isolasi, tidak perlu diragukan lagi satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah kakaknya. Tetapi, pasti ada campur tangan ibu mertua di balik semua ini. Keesokan harinya, di bawah petunjuk kakaknya, Wansu pergi ke sebuah rumah sakit yang terletak di puncak gunung. Ternyata, di sana hanya ada ibunya seorang diri, dijaga oleh 3 perawat dan 3 penjaga keamanan. Saat mendekati kamar ibunya, pengawal tetap menunggu di luar. Namun, begitu ia masuk ke dalam kamar, ia langsung menjerit. Sejak kecil, meskipun berasal dari keluarga miskin, ibunya selalu memaksa Wansu untuk berlatih golf. Bahkan, demi mengirim Wansu bertanding di Amerika, ibunya rela berhutang dengan bunga tinggi. Dengan cara itu, Wansu pergi sendirian ke negeri asing. 10 tahun kemudian, namanya mulai dikenal. Namun, segera setelah ia memenangkan hadiah uang bersama asistennya, ia langsung dicegat oleh para penagih utang. Ternyata ibunya kembali terjerat hutang akibat judi. Saat itu, Wansu benar-benar merasa putus asa.
Selama 10 tahun ia telah menghasilkan lebih dari 10 miliar won. Tetapi semuanya habis karena ibunya menghamburkan uang untuk berjudi. Setelah melunasi semua hutang dengan uang hadiah terakhirnya, Wan-su menulis surat untuk memutus hubungan dengan ibunya dan memutuskan untuk mendonasikan semua pendapatannya di masa depan. Di sisi lain, ketika Yongkook terjerat skandal, ia terpaksa pergi ke Afrika untuk mengejar Wan-su agar menjadi pasangannya dan memulihkan reputasinya. Sayangnya, ibu mertuanya yang ambisius tidak membiarkan Wan-su begitu saja. Ia diam-diam bekerja sama dengan kakak Wan-su untuk mengurung ibunya di rumah sakit jiwa. Saat ini, ibunya berada di ambang kematian. Barulah ibu mertua memberitahu keberadaan sang ibu. Namun, ketika Wan-su tiba, ibunya telah menghembuskan napas terakhirnya. Yang lebih menjengkelkan, ibu mertua sengaja menjadwalkan pertemuan bisnis penting keesokan harinya untuk mencegah Wan-su menghadiri pemakaman ibunya. Ketika Wan-su menolak, ibu mertuanya langsung mengancamnya. Tak punya pilihan lain, Wan-su terpaksa menuruti perintahnya. Jadi, ketika kakaknya sedang mengurus kremasi ibunya, Wan-su harus duduk di dalam hotel mewah, berpura-pura tersenyum di depan mitra bisnis penting ibu mertuanya. Namun, sebagai seseorang yang sudah terbiasa bertahan dalam kesulitan, Wan-su tidak akan menyerah begitu saja. Sore itu, ia pergi ke tempat tinggal para pengawal dan meminta Do-yun menemaninya pergi untuk memakamkan ibunya. Karena cinta, Do-yun kehilangan akal sehatnya. Ia tidak hanya mengabaikan perintah ibu mertua Wan-su, tetapi juga dengan sengaja melepas alat pelacak dari mobil mereka. Bahkan, ia sendiri yang menyarankan untuk mematikan ponsel mereka agar tidak bisa dilacak. Begitu Wan-su dan Do-yun meninggalkan villa, keluarga konglomerat itu pun langsung geger. Semua orang panik dan bergegas mencari mereka. Sementara itu, Wan-su dan Do-yun pergi ke rumah lamanya untuk mengenang masa lalu. Dalam momen itu, Do-yun memeluk Wan-su erat-erat. Tetapi tanpa mereka sadari, seseorang mengambil foto mereka dan mengirimkannya ke ibu mertua Wan-su. Meskipun mereka tidak bermalam di luar, begitu kembali ke villa, Do-yun langsung mendapat laporan dari penjaga keamanan bahwa ketua ingin menemuinya. Do-yun tahu bahwa ia telah menimbulkan masalah besar, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tak diragukan lagi, badai besar sedang menunggu mereka. Begitu memasuki pintu villa, Do-yun langsung dihajar tanpa ampun. "Kamu dipecat. Di mana kepala keamanan? Segera pecat dia untukku." Setelah mengucapkan itu, suami Wan-su beralih menatap istrinya. Melihat Wan-su tetap tenang tanpa reaksi apapun, ia pun semakin terbakar api cemburu. Namun, orang yang paling licik dalam situasi ini adalah ibu mertua. Alih-alih langsung memihak, ia hanya diam sambil membawa kepala keamanan ke ruang kerjanya. Apapun alasan Wan-su, jangan pedulikan. Jika dia ingin mempertahankan pengawal itu, lakukan saja sesuai keinginannya, perintahnya. Disinilah kecerdikan ibu mertua terlihat. Untuk memastikan bahwa Do-yun tetap berada di sekitar Wan-su, ia bahkan memanggil putra, lalu menamparnya keras. Dengan penuh emosi, ia terus melampiaskan kemarahan fisik, seolah-olah ia marah karena putranya tidak bisa mengendalikan emosinya. Padahal, tujuan sesungguhnya adalah membuat Wan-su dan Do-yun benar-benar terlibat dalam skandal. Jika itu terjadi, Wan-su akan dikeluarkan dari keluarga dalam keadaan memalukan. Namun, tentu saja ibu mertua tidak bisa mengungkapkan rencana liciknya kepada sang putra. Jadi, ia menggunakan alasan bahwa putranya merasa tidak percaya diri dan takut kehilangan istrinya hanya karena seorang pengawal. "Kamu temui dia, katakan bahwa wakil ketua sangat menyesal atas insiden ini dan berikan dia sejumlah uang sebagai kompensasi," perintahnya. Wan-su bukanlah orang yang mudah dipermainkan. Ia telah bertahan menghadapi ibu mertua dan tetap mempertahankan posisinya di perusahaan paling berharga dalam konglomerat ini. Keesokan harinya, hanya dengan 2 panggilan telepon, ia berhasil menyelesaikan sebuah iklan produk kecantikan. Begitu iklan itu ditayangkan secara besar-besaran, Yongmin, adik ipar Wan-su, langsung datang dengan wajah murka. "Kau sengaja kan?" tanya Yongmin. Ternyata makan malam yang diatur oleh ibu mertua Wan-su dengan ayah mertua Yongmin bertujuan untuk membahas peluncuran produk kecantikan baru. Namun,
Tepat sehari sebelum produk itu diluncurkan, iklan Wansu justru mendominasi pasar dan menarik seluruh perhatian masyarakat. Saat itu, Jungkook juga tiba, membuat pertikaian berubah menjadi pertempuran 2 lawan 2. "Wansu, apa maksudmu melakukan ini?" tanya Yongmin. "Kurang ajar, kau harus memanggilnya kakak ipar," jawab Jungkook. Meskipun kehidupan pribadinya kacau, dalam situasi ini, Jungkook tetap tegas kepada adiknya agar menghormati istrinya, yaitu Wansu. "Kita pergi saja, tak perlu bicara dengan perempuan seperti dia," kata isertinya kepada Yongmin. "Jaga ucapanmu," Jungkook memperingatkan. Melihat Jungkook membela Wansu, adik ipar yang bernama Jion semakin tidak terima. Dalam kemarahannya, ia mengungkap sebuah rahasia besar dalam keluarga konglomerat itu. Ternyata awalnya ialah yang dijodohkan dengan Jungkook. Namun, karena Jungkook terseret skandal, ia terpaksa menikahi Yongmin, adik Jungkook, dan membawanya masuk ke dalam keluarga mereka. Sementara itu, pacar rahasia dari Yongmin, yaitu Tiara, demi bisa masuk ke keluarga konglomerat, rela melahirkan anak untuk putra sulung keluarga tersebut, yaitu Jungkook. Itulah awal mula hubungan rumit mereka. Namun, yang lebih mengejutkan, ibu mertua ternyata memiliki anak dari perselingkuhannya dengan seorang pengacara. Dan sejak lama Jungkook sudah mengetahui hubungan gelap dalam keluarga ini. Melihat Jungkook hampir bertarung dengan adiknya demi membela Wansu, ibu mertua tidak bisa lagi menyembunyikan kemarahannya. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan pekerjaannya di bidang amal, Wansu tiba-tiba diserang oleh sekelompok drone misterius. Untungnya di tengah perjalanan, seekor rusa tiba-tiba melintas, membuat sopir mereka terkejut dan membanting setir, yang secara tidak langsung menyelamatkan mereka dari bahaya drone. Doyun, yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, langsung mengambil alih kemudi. Dengan insting tajamnya, ia segera menyadari bahwa drone itu sedang mengunci target mereka. Untungnya, Doyun adalah pengemudi ulung. Dengan keterampilan luar biasa, ia berhasil menghindari setengah dari tembakan drone hanya dengan bermanuver zigzag. Bahkan, ia berhasil memanfaatkan sebuah jembatan untuk menghancurkan 2 drone yang mengejar mereka. Namun, karena terlalu fokus menghindari serangan dari udara, Doyun lengah terhadap situasi di sekitar mobil. Seketika itu juga, kendaraan mereka diserang dari samping dan bagian bawah oleh drone bersenjata. Di saat yang sama, seorang pembunuh bayaran wanita menghentikan kendalinya atas drone. Wanita itu bukan orang lain, melainkan pengawal pribadi ketua konglomerat itu. Untuk memastikan semua orang di dalam mobil telah tewas, ia mendekati kendaraan dan memeriksa kondisi mereka. Setelah melihat bahwa semuanya tampak tak sadarkan diri, ia pun segera pergi tanpa ragu. Namun, sesaat setelahnya Doyun tiba-tiba siuman. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka, ia tetap berusaha keras menuju kursi belakang untuk menyelamatkan Wansu. Doyun dengan sigap melindungi Wansu, tetapi akibatnya serpihan pecahan kaca dan logam menancap di punggungnya, membuatnya pingsan di atas tubuh Wansu. Beruntung, pecahan logam tersebut tidak menembus terlalu dalam sehingga tidak mengenai organ vitalnya. Namun, dari atas gedung, pengawal wanita itu menyaksikan semua kejadian. Dalam benaknya, rencana pembunuhan baru mulai terbentuk. Ketika Doyun dibawa ke ruang perawatan intensif, ia diam-diam mengikutinya. Begitu para perawat meninggalkan ruangan, ia bersiap untuk menyerang. Namun, sebelum ia sempat bertindak, Jungkook tiba-tiba muncul. Anehnya, pria itu hanya terpaku menatap Doyun tanpa mengatakan sepatah kata pun. Menghadapi orang yang telah 2 kali menyelamatkan nyawa istrinya, perasaan Jungkook menjadi sangat rumit. Doyun dan Wansu tampak terlalu dekat dan hal itu membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, tanpa berkata apa-apa, ia memilih untuk pergi. Setelah memastikan bahwa ruangan kembali sepi, pengawal wanita itu bersiap melancarkan serangannya lagi. Namun, saat ia hendak bergerak, ia menyadari adanya kamera pengawas di langit-langit. Tidak punya pilihan lain, ia pun terpaksa menunda aksinya. Sementara itu, di villa keluarga, kepala kepolisian diundang secara khusus terkait penyerangan terhadap Wansu sebelumnya. Orang yang menyambutnya adalah pengacara Han, pria yang juga merupakan selingkuhan ibu mertua Wansu.
Berbeda dengan ekspresi puas yang diharapkan oleh pengacara Han, Nyonya Miran justru sangat murka. Ia marah karena ada seseorang yang berani bertindak di luar kewenangannya.